Bak petir di siang bolong. Bagai kiamat dahsyat menimpa Vietnam jelang versus Timnas Indonesia di lanjutan turnamen Piala AFF ASEAN Cup 2024. Justru bisa jadi kabar gembira untuk Timnas Indonesia kah? Begini penjelasannya. Bikin semuanya kaget. Tiba-tiba pemain keturunan ini langsung ngomong begini jelang proses naturalisasinya. Sangat luar biasa. Erick Thohir. Pastikan dana 277 miliar rupiah dari pemerintah untuk Timnas Indonesia cair Januari 2025. Begini katanya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bak petir di siang bolong. Bagai kiamat dahsyat menimpa Vietnam jelang versus Timnas Indonesia di lanjutan turnamen Piala AFF ASEAN Cup 2024. Justru bisa jadi kabar gembira untuk Timnas Indonesia kah? Begini penjelasannya. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan bahwa salah satu striker andalan Shin Tae-yong, Marcelino Ferdinand, dipastikan absen melawan Vietnam. Tentu supporter Timnas Indonesia dibuat resah karena skuad Garuda kehilangan pemain penting di laga melawan Vietnam, yang akan berlangsung pada Minggu, 15 Desember 2024. Apalagi laga melawan Vietnam ini begitu penting untuk menentukan siapa pemimpin puncak klasemen Grup B Piala AFF 2024. Namun posisi Timnas Indonesia ini masih rawan digeser Vietnam bila di pertandingan Minggu nanti skuad Shin Tae-yong menderita kekalahan. Di tengah keresahan ini, media Vietnam, Soha justru membawakan kabar baik bagi Timnas Indonesia. Kapten Timnas Vietnam mendadak cedera, pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan lawan Timnas Indonesia, tulis media Vietnam Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Ternyata pemain kunci Vietnam juga kemungkinan akan absen saat berhadapan dengan Timnas Indonesia akibat cedera. Jika Duy Man tidak bisa bermain melawan Indonesia, maka pelatih Kim Sang-sik akan kesulitan mencari penggantinya, tulis media Vietnam Soha. Pemain Vietnam tersebut mengalami cedera yang cukup serius saat pertandingan melawan Laos. Baru-baru ini, tiba-tiba muncul foto Duy Man yang harus membekukan lututnya di Timnas Vietnam usai menang 4-1 atas Laos. Hal ini membuat banyak orang khawatir Duy Man cedera, sehingga membuka kemungkinan bermain melawan Indonesia pada 15 Desember pukul 20.00, tulis media Vietnam Soha. Akibat cedera tersebut, kemungkinan Duy Man tidak bisa tampil membela Vietnam saat melawan Timnas Indonesia. Sementara menurut media Vietnam saat ini, Vietnam belum memiliki pemain pengganti yang cukup mumpuni, sehingga pelatih mereka akan kesulitan dalam menyusun strategi. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Timnas Indonesia, karena Vietnam juga akan main tanpa pemain kunci mereka. Akankah Timnas Indonesia mampu menang di kandang Vietnam? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys. Bikin semuanya kaget. Tiba-tiba pemain keturunan ini langsung ngomong begini jelang proses naturalisasinya. Gelandang Madura United, Jordi Weerman, mengakui bahwa dia sudah dihubungi PSSI untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Jordi merupakan salah satu pemain berposisi gelandang yang cukup potensial. Sebelum gabung ke Madura, dia sempat berseragam NK Vukovar 1991 dan ADO Den Haag. Jordi Weerman menjelaskan, PSSI sudah melakukan komunikasi sejak bulan Juli lalu, termasuk memberikan tawaran untuk bisa membela Timnas Indonesia dan memulai proses naturalisasi. Langkah tersebut semakin serius dan dia cukup senang mendapatkan kesempatan tersebut. Mereka menelepon saya pada bulan Juli atau Agustus. Kemudian mereka bertanya bagaimana perasaan saya sekarang. Saya mengindikasikan bahwa saya terbuka untuk itu dan tersedia. Sejak saat itu, mereka benar-benar mengatakan bahwa mereka akan memulai prosesnya, kata Jordi Weerman dilansir bolasport.com dari laman Football Premier. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Dia berharap untuk bisa segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan memberikan kontribusi bagi tanah leluhurnya tersebut. Paling cepat, dia bisa bertugas pada bulan Maret untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Jordi menilai bahwa timnas saat ini cukup kuat dan diisi banyak pemain berkualitas. Itu akan sangat menyenangkan. Tentu saja saya juga memiliki izin kerja di sini sekarang, jadi semuanya bisa berjalan lebih lancar sekarang.
Saya sangat berharap saya bisa mulai menambahkan kualitas saya ke dalam tim itu, karena saya sangat yakin saya bisa memberikan kontribusi. Ini, Timnas Indonesia adalah skuad yang bagus, lanjutnya. Jordi mengakui bahwa bergabung ke Timnas adalah salah satu mimpinya. Hal ini yang membuat dia akhirnya menerima tawaran untuk bermain di Indonesia. Menurutnya, ada motivasi berbeda saat seorang pemain bisa membela negaranya sendiri, dan ini yang akan coba dia perjuangkan. Saya juga datang untuk bermain dan tinggal di sini dengan penuh kesadaran. Saya juga merasa sebagai orang Indonesia. Bukan berarti saya ingin bermain sebagai pemain tampan di sini. Pada akhirnya, Anda juga hanya ingin mewakili negara dan berjuang untuk negara Anda, tutupnya. Sangat luar biasa. Erick Thohir. Pastikan dana 277 miliar rupiah dari pemerintah untuk Timnas Indonesia cair Januari 2025. Begini katanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memastikan, pemerintah Presiden RI, Prabowo Subianto akan segera mencairkan dana untuk Timnas Indonesia dan program PSSI. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu, dana sebesar 277 miliar rupiah yang direncanakan untuk kebutuhan Timnas Indonesia dan PSSI mulai cair Januari 2025 mendatang. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jenderal TNI, Purn Prabowo Subianto, atas alokasi dana sebesar 277 miliar rupiah untuk Tim Nasional Indonesia dan program PSSI yang rencananya akan mulai cair pada Januari 2025. Tulis Erick Thohir dalam postingan Instagramnya @ErickThohir, Jumat, 13 Desember 2024. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa kucuran dana miliaran tersebut menjadi bukti komitmen Prabowo terhadap kemajuan sepak bola Indonesia yang dinilai benar-benar luar biasa. Bismillah. Dengan dukungan penuh dari Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia, kita bawa Garuda mendunia, tambah Erick. Tak sedikit yang memuji langkah Prabowo dan mendoakan Timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 setelah adanya dukungan penuh dari pemerintah. Yakinlah tahun 2026 masyarakat Indo yang biasanya dukung tim Argentina, Prancis, Brazil, Dadadalio. Nanti pas tahun 2026, semua masyarakat Indonesia dukung Timnas Indonesia di Piala Dunia. Tulis akun @Aditya Zaki. Lagi dan lagi kata-kata Koci terbukti yang bisa menyelamatkan sepak bola di Indonesia, ya RI1. Tambah akun @Indrasdikusuma10T. Buat Timnas gas aja Pak. Ikhlas saya bayar pajak, tulis akun @Galianodeo. Saat ini, Timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga di grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin. Selanjutnya, skuad Garuda akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025.